Selamat sore Rudi, selamat sore Iya, selamat teman-teman sore Kak Eza. semuanya. Suara gue Apa jelas kabar kan ya Kak? anyway ya? Suara gue Iya, jelas kan bagus ya? loh Kak. Bagus Apa ya, kabar nih oke. Kak? Kabar gue baik, Alhamdulillah. Lagi WFH sih, tapi ya selang-seling sih saat ini. Oh iya, kesibukannya apa tuh Bang selain WFH? Kesibukannya ya maintain Hmm. sosial media sih. Selain Oh selain iya. selain kerja sehari-hari tentang kerjaan kantor, sosmed juga gue pegang full semuanya sih. Mungkin di sini teman-teman boleh dong komen ngikutin gue di mana aja nih. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Boleh dong di komentar paling banyak yang mana nih? TikTok sih kayaknya lagi hits kan. Wes. Iya nih gue juga awal-awal main TikTok tuh mungkin cuma 2 bulan langsung rame sendiri loh. Gak Iya, paham gue juga. trafficnya lagi gede di situ. Iya benar-benar benar. Oh Oke ya, deh Bang. ya, ya. Eh, Gimana gimana? Mungkin selanjutnya bisa gue serahin ke lu ya Bang terkait pemaparan materi. Oke, baik. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ya Bang. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di tengah pandemi seperti ini. Karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sampai kapanpun pandemi ini. Mungkin kita belum tahu nih sampai kapan. Tapi intinya kita harus tetap menjaga semangat positif. Ya, terutama mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini ya webinar. Kita berbagi ilmu yang memang sekiranya lebih bermanfaat lah ketimbang mungkin ya menghabiskan waktu-waktu kita untuk tidak produktif seperti itu. Pengen tahu dong mungkin teman-teman di sini dari mana aja ya? Boleh dong sebutin mungkin daerahnya, kampusnya. Aku pengen tahu dong paling banyak ada di daerah mana nih buat teman-teman semuanya nih. Wih, Semarang, Aceh, Jakarta, weh. Halo, salam berarti buat Mas Muhammad Danilo di Aceh ini paling jauh nih kayak ini. Surabaya, Lampung, Sulsel. Oh, ada juga nih Sulsel. Bandung, Jogja, weh banyak ya berarti hampir tersebar di seluruh Indonesia nih untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini. Ini semangatnya luar biasa loh, gue acung jempol ya, karena sore-sore, apalagi weekend, biasanya kan kita ya waktunya rebahan, waktunya mungkin santai dengan keluarga, tapi akhirnya teman-teman yang menyempatkan hadir nih untuk acara kita nih di Indonesia Millennial Connect, ya khususnya terkait dengan persiapan dunia kerja, kita akan membedah CV dan interview seperti apa teman-teman. Jadi mungkin sebagian besar materinya mungkin udah pernah gue bikin ya di sosial media gue. Cuma kita di sini lebih sharing, lebih dalam lah, lebih intens juga. Mungkin teman-teman yang nggak sempat nanya ke gue langsung, bisa nanya langsung ke sini kayak gitu. Oke, mungkin gue langsung pengen share materi aja boleh ya kali Rudi ya? Langsung share materi kali ya? Oh iya, silakan Kak. Siap, oke baik. Sebentar, gue mau buka presentasinya dulu. Sebentar ya, Oke, aman Kak. aman ya. Sip, sebentar. Oke, udah jelas kelihatan? Oke, kalau dari gue jelas Bang. Jelas ya? Oke, baik teman-teman. Kita hari ini akan membahas seputar persiapan memasuki dunia kerja. Sebenarnya gue bisa bilang ini endless ya, karena setiap tahun jumlah mahasiswa bertambah, jumlah siswa yang lulus juga nambah, jumlah pencari kerja juga semakin bertambah, sehingga memang kita harus tetap mengupgrade diri kita nih lebih baik lagi, karena ya setiap orang pasti punya potensinya gitu loh. Sedangkan ya bagaimana caranya mengembangkan potensi kita itu dengan mempersiapkan kita untuk dunia kerja agar kita lebih siap lagi untuk mencari pekerjaan impian kita. Kayak gitu. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang, tapi kayaknya sepertinya udah pada kenal semua lah ya. Jadi di sini gue Eza Hazami, gue salah satu bagian dari PT Mendem Indonesia Tbk, bagiannya itu Recruitment Officer dan Employer Branding. Di mana mungkin teman-teman sudah paham lah ya kalau misalnya untuk Recruitment Officer lebih kepada bagian HRD yang untuk rekrut, dan Employer Brandingnya itu lebih kepada memperkenalkan company untuk mungkin perusahaan kepada orang-orang luar di ya mungkin job seeker kah atau mungkin orang-orang yang memang tidak berkesinambungan atau tidak bekerja di Mendem, sehingga dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang kenal jadi jadi nggak kenal jadi kenal, kemudian setelah tahu dan kenal akan ya mengharapkan akan membeli produk kita seperti itu. Ada yang pakai produk Mendem nggak nih? Coba komentar dong apa nih Pexi, Gatsby, Fuel.
Oke, salah satunya selain kerja di Mendem, gue juga ya branding itu HR vlogger sih. Sebenarnya nggak pengen juga sebenarnya jadi influencer karena influencer berat sih. Tapi ya dengan bertambahnya masa, audience dan ya kalian semua yang mungkin ikut di sini, akhirnya ya terima kasih banyak mungkin buat teman-teman yang sudah support gue sampai sejauh ini. Konten-konten gue juga kebanyakan perspektif HRD, kemudian sesekali bahas musik atau game dan juga tentang masalah-masalah kehidupan lah yang sering banget nih anak-anak muda hadapin. Kira-kira sih gitu konten-konten gue. Oke, ini Instagram gue. Silahkan kalau misalnya yang belum follow, ini ada Eza SH. Silahkan di situ highlight-nya juga silahkan dilihat ilmu daging semuanya dan post-postnya. Tapi kalau misalnya post ke bawah ini jangan nggak usah ya karena itu masih belum jadi influencer waktu itu. Kemudian Twitter, ya ini mungkin tadi teman-teman juga paling banyak di Twitter nih ya kalau tadi gue lihat. Twitter ini lebih kepada sebenarnya nyampah aja sih, karena basically gue kan main di IG waktu itu. Cuma akhirnya bikin Twitter buat second opinion, tapi lama-lama Twitter gede juga, akhirnya ya udahlah gue seriusin aja, kayak gitu sih. Dan terakhir YouTube ya, mungkin teman-teman ini juga paling banyak nih di YouTube nih, karena kan ini salah satu platform yang besar juga buat gue, 370 sekarang, gue belum update lagi, 370.000, ya jadi ya terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nontonin video gue dari awal. Jangan lupa, kayak video baru akan beberapa minggu lagi sih, selesai kegiatan kita. Oke, jadi gue pengen menggambarkan kegiatan rekrutmen proses secara garis besar nih, atau secara umum lah ya, di mana ada 6 tahapan. Yang pertama ada specify position and advertise, which means artinya berarti kan akan ada lowongan pekerjaan yang teman-teman lihat selama ini. Entah mungkin di Jobstreet kah, di portal pekerjaan web perusahaan kah, atau mungkin berbagai platform lainnya kayak gitu. Nah, untuk tahapan pertama teman-teman, ketika mereka atau mungkin ketika HRD membuka sebuah lowongan pekerjaan, ini bukan murni dari HRD ya teman-teman ya. Jadi akan ada kolaborasi atau mungkin koordinasi dengan rekan-rekan lain atau mungkin ya user lah, kita gambarkannya seperti itu. Nanti gua bahas lebih lanjut. User ini adalah orang yang akan bekerja sama dengan kamu atau atasan kamu ya. Jadi user ini akan meminta, oke Mas Eza, saya minta karyawan dengan kriteria A, B, C, D. Ya, kemudian dari situ kita filter nih, apakah A, B, C, D tersebut sesuai nggak sih dengan ketentuan atau mungkin regulasi pemerintah? Apakah mungkin memenuhi persyaratan umur, di bawah kerja nggak boleh kah? Atau mungkin ada hal-hal yang mendiskriminasi lainnya kah? Nah, itu kita filter juga. Jadi intinya adalah apa yang teman-teman selama ini lihat di website, di job portal, itu adalah hasil dari filteran HRD untuk mencari orang yang sesuai dengan kriteria user. Ya, sekali lagi, yang ditulis dari setiap lowongan pekerjaan itu adalah kemauan dari user. Ya, S1, S2, kemudian juga butuh skill apa aja. Nah, itu adalah kemauan dari user. Ya, jadi HRD hanya memiliki andil untuk filter kira-kira cocok apa enggak sih ditampilin, apa yang nggak cocok buang, apa yang cocok kita tampilkan, kira-kira kayak gitu. Nah, dari situ lowongan pekerjaan sudah diposting, kemudian juga sudah masuk nih ke portal-portal pekerjaan, web perusahaan, barulah kan biasanya kan teman-teman ketika melihat lowongan pekerjaan antusias banget kan. Wah, lamar gitu kan. Nah, di sini adalah tahapnya. Tahapan di mana HRD akan melihat CV yang masuk ya. Jadi CV yang mungkin butuh cuma 2 orang, sebenarnya masuknya juga cukup banyak gitu loh, nggak hanya kalian doang. Jadi kalau misalnya mungkin kalian saat ini merasa, oh kok kayaknya saya kok ngelamar susah banget ya nggak dipanggil-panggil. Ya berarti memang harus lebih cerdik lagi nih dalam membuat CV, dalam membuat portofolio, atau mungkin membuat surat lamaran yang kira-kira nonjok gitu loh buat HRD-nya atau on point lah kira-kira gitu. Terus setelah masuk ke tahapan kedua, kita masuk ke tahapan ketiga. Dari CV-nya udah diminatin, CV-nya udah efektif dibaca sama HRD, ya itu barulah masuk ke tahapan pertama yaitu first interview. Kenapa di sini ada second dan first interview? Gue menggambarkan secara gampangnya deh ya. First interview itu adalah HRD. Ya kalian kan pasti pada saat masuk ngelamar gitu kan, ngelamar kerja, pasti yang diperhatikan pertama kali adalah pasti dipanggil HRD pertama kali. Entah itu phone interview, entah itu tatap muka. Tapi biasanya sih karena memang pandemi ya, semuanya sekarang serba online, jadi mungkin hanya sekedar phone atau video. Kalau misalnya interview tatap muka, gue belum tahu nih apakah boleh atau enggak nih. Nah,
pada saat first interview, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, intinya adalah dari HRD, kira-kira srek nggak sih dengan potensi yang kalian miliki, kepribadian yang kalian miliki. That's why untuk rata-rata interviewer, sebagian besar itu merupakan lulusan psikologi. Kenapa? Karena apa ya, bisa dibilang lulusan lulusan psikologi itu punya golden ticket. Ya kenapa? Karena dari belajar kuliah, memang ada mata kuliah interview, memang ada mata kuliah untuk psikotes, sehingga memang yang siap untuk menjadi HRD bagian rekrutmen, ya terutama untuk rekrutmen ya, itu adalah anak-anak psikologi. Tapi ya bukan berarti anak psikologi di luar psikologi nggak bisa, ada juga kayak gitu. Banyak kok track record yang orang HRD dari luar psikologi kayak gitu. Nah, dari first interview udah oke, lanjutlah ke second interview. Nah, di mana tadi kan gue sudah bilang ada user. Nah, biasanya di second interview ini ada beberapa layer, teman-teman. Mungkin pada saat user interview itu banyak layernya. Misalnya, oke, interview pertama user, interview pertama dengan user itu bersamaan dengan bos atau mungkin manajer. Habis itu, setelah bos sama manajer oke, tiba-tiba dipanggil lagi nih sampai 3 kali. Habis HRD interview, user interview, kok user interview ada 2 kali gitu kan. Pasti kan kalian bertanya-tanya. Ternyata setelah dijelaskan sama HRD, katanya interview sama direksi. Itu kan paling sering tuh kan pada saat proses mana gitu kan, tiba-tiba kok ada interview tahapan direksi sih, kok ada interview level CEO misalnya gitu kan. Nah, ini lebih kepada menggambarkan sebenarnya orang-orang di belakangnya atau mungkin orang-orang yang akan bekerja sama dengan kamu nanti, cocok nggak sih dengan kamu? Karena gini, kamu kan sebagai calon karyawan baru, kamu sebagai ya bisa dibilang anak barulah di perusahaan tersebut, sehingga yang mereka butuhkan adalah kira-kira mereka sesuai nggak sih sama kepribadian kalian, cara kerja kalian, itu sih yang dilihat. Jadi semuanya tahu gitu loh, dan kalau misalnya semua oke, bekerja samanya akan lebih enak ketimbang mungkin cuma bosnya yang oke tapi sampai atasnya nggak tahu, terus tiba-tiba kok anak kayak gini kamu terima. Nah, itu kan jadi masalah baru lagi. Jadi that's why menjelaskan sedikit kenapa interview itu ada beberapa layer, ada beberapa kali dari user, memang untuk memastikan lah kira-kira gitu. Terus kalau misalnya sudah oke, masuklah ke tahap job offering. Ya, masuk ke tahap job offering di mana kita paham lah ya ditawarin kerja, ya, habis itu mungkin dikasih nominal gaji, penawaran. Kalau misalnya teman-teman oke, ya silakan terima. Tapi kalau misalnya nggak oke, masih akan dinego lagi sesuai dengan kemauan kalian lah atau mungkin permintaan kalian. Dari situ setelah masuk ke tahap job offering, barulah masuk ke tahap hiring dan onboarding terakhir nih, di mana tentunya pada saat masuk ya itu sudah bisa dibilang 100% diterima lah, karena kan kontrak pasti kalian sudah diberikan, kemudian juga kalian sudah tanda tangan kontrak, dikenalin masing-masing budaya di perusahaan tersebut, sehingga memang itulah yang akan kalian mengalami ketika tahap hiring dan onboarding. Intinya kayak masa-masa pengenalan pertama kali lah pada saat kalian masuk kerja. Kira-kira gitu, teman-teman. Nah, kita langsung bahas CV deh. Kenapa sih HRD membutuhkan CV kita? Ada yang tahu nggak nih? Boleh dong komentar di kolom chat kita. Kira-kira HRD kenapa sih butuh CV kita? Gue tunggu jawaban kalian. Kira-kira kenapa, yuk? Bahan pertimbangan, oke, cek background, biar tahu background kita, oke, background, oke, ya, betul, daftar riwayat skill, oke, ya, sebagian besar jawabannya benar, ya, tapi memang kita pengen breakdown dulu nih perbedaan CV, resume, sama portofolio, kira-kira apa sih yang kan paling sering nih, kamu diminta kirim CV, kamu diminta kirim lamaran, kamu diminta kirim resume, ya, kamu diminta kirim portofolio, tapi sebenarnya kita breakdown dulu nih, kira-kira definisi dari CV, background apa namanya CV, resume dan portofolio itu kira-kira apa sih? Oke, yang pertama ya, CV itu adalah keseluruhan keseluruhan gambaran keseluruhan dari pendidikan seseorang, kualifikasi kerja, pengalaman kerja sebelumnya yang biasanya digunakan untuk aplikasi lamaran kerja ya, atau juga biasanya bisa dipakai untuk webinar-webinar seperti ini. Contohnya, misalnya kalian sedang mengundang siapa ya, tokoh kita deh, Pak Anies Baswedan misalnya, Gubernur Jakarta. Tentunya kan Pak Anies punya tuh gambaran pekerjaan dia dari mungkin dia lulus kuliah sampai dengan sekarang menjadi gubernur, kira-kira sepak terjangnya selama ini apa sih, pengalaman-pengalamannya, itu digambarkan secara jelas, detail, ya, itu namanya CV, ya. Jadi CV itu menyangkut
extensive information on your academic background. Jadi lebih detail dan including ya pengalaman mengajar, pendidikan kalian, punya research kah, awards atau mungkin achievement-achievement yang lain. Maka dari itu CV biasanya lebih panjang dari resume. Biasanya kalau orang-orang yang hebat ya sudah mungkin berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, CV-nya tuh panjang banget. Gue pernah nerima CV pada saat apa ya? Pada saat acara kantor gue sih. Gue disuruh ngebacain CV salah satu orang Jepang kan. Itu tuh 5 sampai 6 halaman untuk pengalaman dia karena memang levelnya sudah direktur sih ya. Jadi gue bacain tuh 5-6 halaman itu pendidikannya apa aja, terus pengalaman kerja di mana aja, ngerjain apa aja. Nah, itu kira-kira begitu. That's why lebih panjang. Ya, itu adalah CV. Ini adalah gambaran CV ya, kira-kira kayak begini ya. Jadi sebenarnya formatnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, karena memang bisa dibilang inilah yang menggambarkan keseluruhan hidup kita ya. Jadi mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, status, kemudian juga pendidikan kita ya, kuliah di mana ya, kemudian alamat rumah kita, maksudnya tempat tinggal kita sekarang, kemudian telepon kita, kemudian email kita. Kita gambarkan juga nih personality kita kayak gimana sih ya, kira-kira apakah saya orang yang begini, begitu. Nah, kalian bisa cantumkan di CV. Dan lainnya, kira-kira gambaran besar seperti CV-nya kira-kira gini. Jadi semuanya kalian jabarkan, ya semuanya kalian taruh di sini semuanya. That's why gue paling menyarankan, gue nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, CV itu update lah 3 atau 6 bulan sekali. Kenapa? Karena pengalaman hidup kita selama 1 tahun terakhir pasti berbeda-beda ya, nggak mungkin sama ya. Biasanya kan kita pada saat fase-fase cari kerja, entah itu ngikut kegiatan webinar kayak gini, atau mungkin ada pelatihan-pelatihan offline yang kalian ikutin, atau mungkin ternyata dapat skill baru ya dari sertifikasi, kita kan nggak tahu. That's why gue bilang 3 atau 6 bulan sekali coba deh update terus ya. Apakah memang relevankah untuk ditaruh di CV atau enggak ya? Itu paling efektif sih kalau misalnya kalian ingin cepat mencari kerja. Jangan bosan-bosan buat mengupgrade diri kalian dan taruh di CV ya, supaya nggak lupa ya. Kadang-kadang kan penyakit kita lupa, habis kita ngerjain apa, besokannya udah males, akhirnya kemarin ikutan apa ya, belajar apa ya, terus akhirnya nggak dicantumin, malah jadi lupa, malah jadi yang kalian lah yang rugi sendiri, kira-kira begitu.